lagi bersama kita di OSA Obrolan Santai with Salasan. Kali ini kita buat mau curcol nih kehidupan kita di kuliah. Gaks bahaya tak ini udah besar. Kita udah besar loh ini. Curcol kali ini sih lebih ke SMA edition ya, kayak mau mengenang masa lalu, masa kemarin kayak. Take me back to SMA. Ya, ngerasa kayak kalian ngerti gak sih kayak apa perpindahan adaptasi antara ke SMA ke kuliah itu gimana sih rasanya? Dimulai dari Kia sih yang pertama pasti. Dulu kehidupan di SMA tuh kayak gimana? Menurut Kia? Kehidupanku di SMA ya, itu aku pernah ikut organisasi yaitu Dewan sebut merek kan? Sebut merek. Bohong guys. Pernah menjadi anak apa? Anak luar biasa. Anak DA Dewan Ambalan. Siap gak? Bocil kokonat guys. Wah, parah. Nah, itu pasti rasanya tuh campur-campur ya, karena kan itu aku ikutnya waktu kelas 12, jadi agak bentrok sama kegiatan waktu sibuk-sibuknya ngejar PTN. betul. Jadi ya itu sempat ada, pastinya ada kayak keras lah di organisasi itu, kayak kamu kok jarang datang, tapi bukan aku loh ya, temen-temen, tapi temennya Temennya Kia yang nonton podcast ini ditandain ya mukanya ya. Terus ya itu nyatasinya ya satu sih kuncinya di organisasi, yaitu komunikasi. Jadi di organisasiku itu untungnya ketuanya itu apa ya, welcome gitu loh. Jadi waktu ada temen yang nyelempang dari jalur itu didudukin bersama, atau enggak yang pertama ya Diobrolin. Cut. Diobrolin bersama, tapi yang pertama pasti ketuanya obrol berdua dulu, baru bersama-sama itu evaluasi lah istilahnya. Ya gitu, seru sih ikut organisasi di SMA. Terus gimana sekarang rasanya kuliah? Ada kokonat lagi nggak? Jujur nggak ada ya. Ada di Univ. Ya, tapi untuk saat ini nggak dulu ya, fokus kuliah dulu. Tapi ada rencana nggak buat ikut organisasi? Pastinya ada, Tapi bukan di pastinya ada di paling nggak semester 2 atau enggak 4 ya, insya Allah ya kalau kuat. semester 1 aja. Betul. Next. Ilham. Tidak lain tidak bukan. Bapak kita. Bapak Ilham. Cerita apa? Di SMA. Iya. Kehidupan di SMA aku juga kurang lebih sibuk di organisasinya, karena dulu juga ikut aktif dan ya menjabat di apa? MPK. Ya. Terus apalagi ya? Di SMA tuh Ya baru. Seru nggak menurut kayak apa rasanya bedanya? Kayak vibe dari SMA terus kuliah itu kayak Oh. Sempet kayak pengen balik SMA kak sih, aku mau kuliah. Setelah kuliah capek. cerita di SMA tuh serunya karena fun fact itu aku PP 19 kilo 19 kilo PP itu, jadi aku 19 kilo kali 2 berapa? 38 ya, berarti tiap hari 38 kilo, jadi setengah jam di jalan guys. Tapi itu seru ya, itu seru, tapi 30 ya 25 kalau nggak macet. Ikut tiap hari karena nggak dibolehin ngekos, tapi nanggung nggak sih? Ya 19 kilo tuh nanggung guys. 15 kilo kini nggak nangis. Batu. Iya. Batu ya. Iya.
Ya, Tapi orang tua kok tega? luwih tega daripada ngekos. Gak Jadi percaya, trust iya, trust isu. Emang Enak kan? anaknya berbahaya, guys. Enggak sumpah. Aku aman. tapi nggak aman. Malah nggak ada jeda. Kalau SMA-nya nggak ada, soalnya di perbatasan kan. Jadi mau daftar zonasi itu susah. Zonasi paling dekat tuh 9 kilo, guys. Jadi ya udah sih. Terus join MAN kan. Terus apalagi ya? Sibuk di organisasi. Jadi apa? Jadi ya kurang lebih Jadi apa? Kurang lebih sama sama lah. seperti iya, Kia. Pasti berkecimpungnya Terus organisasi. kangen sama SMA ya, kangen sama orang-orangnya aja sih. Aduh, nggak bahaya ta. Apa tuh? Sama teman-teman guys. Tapi emang sih daripada aturan apa maksudnya ya aturan di sekolah di SMA lebih kangen orang. Terus apa ngomongin kuliah? Kuliah seru nggak menurutmu? Kuliah biasa aja gak sih? Maksudnya nggak yang seseru SMA. Kalau nyari serunya tuh nggak ada guys kuliah. Bener, setuju sih. Tapi Terus kok ada kok serunya beberapa. Serunya ini kan seru. Tuh. terciptanya geng Selasarholik itu seru sih. Terus Gangster. nggak ada homesikan busuk. Nggak ada homesick. Fun fact, belum pulang dari maba ya guys. Dari kesini. Minggu depan pulang. Alhamdulillah. Yeay, next langsung saja kita ke Dinda, anak Warlock. Menurut Mbak Dinda sebagai anak Warlock yang tidak pernah jauh dari orang tua. SMA itu seweru pol-polan. Apa tuh? Kenapa tuh? Gini, kelas 10-11 itu kan banyak ya kegiatan. Terus kelas 11 itu di rolling, kelasnya diajak dari yang kelas 10. Jadi yang kelas 11 sama 12 itu lanjut. Jadi 2 tahun bareng teman-teman aku. Nah, terusan itu kalau nggak salah di pertengahan kelas 12 itu kita itu kepikiran gitu loh. Mau bisnis nih, biar kita itu punya uang tambahan. Dan itu hasilnya lumayan banget. Terinspirasi itu karena aku sering bawa keripik pangsit. Lagi-lagi keripik pangsit. Terus teman-temanku itu ngide kan, ya apa kita itu jualan aja kan lumayan. Terus lanjut terus kita nyelingi sama jualan es lilin atau es mabuk gitu namanya kan. Terus setelah dari situ temanku yang satu ini namanya Bita itu pembisnis banget. Semua apapun yang ada di mata dia itu pasti bisnis. Dia jualan mochi, jualan apa aja. Terus kita sempet open jokian, maaf. Nggak cuma jualan 2 itu kan, kita sempet banyak jualan, apapun yang di request anak-anak kita jualin. Dan dari situlah tercipta. Ya. Dan itu nggak karena satu circle sih. Ini adalah 2 circle yang digabung karena kita merasa Butuh uang. Butuh uang jajan, uang sampingan. Iya. hasilnya lumayan banget guys. Kalau di total itu 250-an. Gila. Semua sampai kita mau lulus 300-an lah. Oh iya. Tapi capek ya sih? Pernah ngerasa capek ya? Pas menjalani. Jujur enggak, karena itu lumayan akhir-akhir. Jadi kita punya banyak waktu luang. Oh itu sih buat kenangan, Betul. memori kan. Ngomong-ngomong soal bisnis, sebenarnya di kita ini juga punya bisnis, yang namanya apa? Kripang Sweet. Nah, ngomongin soal bisnis, jadi kan namanya kita kan pemula ya, mahasiswa maba yang pemula banget buat masalah bisnis. Mahasiswa maba. Maaf. Wes sudah mahasiswa maba.
masih maba kan, masih perlu yang namanya motivasi ini buat tetap berjualan. Apalagi kuliah ini hektik banget ya. Ternyata masih semester 1 udah sehektik ini. Pusing banget. Pusing, nggak tidur. Tidur sih. Manajemen waktu. Terus ditambahi iku serangan, ayo kapan buka PO, kapan buka PO. Nah, ya, gitu. kayak gimana sih caranya kita memanajemen waktu itu dengan baik? Nah, kita di sini mau ngundang inspirator muda nih yang dari SMA dan dari keluarganya juga udah bisnis. Jadi dia benar-benar ada jiwa bisnisnya banget. Bukan yang kayak kita ini pemula yang iseng ya awal mulanya kan kita sebenarnya buat tugas kuliah. Nah, ternyata nih kok ada Rame rame banyak peminatnya peminat. kok bertanya-tanya terus. Jadi kita nih iseng lah melanjutkan usaha kita karena kita butuh banget yang namanya motivasi buat terus berjualan. Kita akan mengundang inspirator muda itu. Siapa ya kira-kira ya? Kita undang. Ini dia, Bos Gary. Bos Gary. Sekarang kesibukan Mas Gary apa ya? Jadi dari kesibukan saya sendiri adalah berkuliah sekarang. Kalau boleh tahu kuliah di mana? Saya di Universitas Negeri Malang. Waktu apa ya? Ada nggak sih pengalaman seru gitu sebelum masuk kuliah? Oh, dari sebelum masuk kuliah tuh ada di SMA saya. Saya pengalamannya tuh pernah membuat bisnis di SMA saya. Bisnis ya. Hmm. Jiwanya udah bisnis banget. Kalau boleh tahu tuh bisnisnya apa ya? Jadi bisnis saya dulu tuh bergerak di bidang snack kayak makanan gitu. Awal mula kepikiran buat jualan itu apa? Oh, jadi dulu itu ada kayak project dari sekolah saya tuh P5. Itu kayak wirausaha. Jadi kita per kelompok itu disuruh bikin kayak usaha gitu, jualan gitu. Terus habis itu ternyata punya kita itu rame, banyak yang beli. Terus kita tuh bikin sendiri, ini dilanjutin apa enggak? Ternyata pengen dilanjutin lagi, soalnya banyak yang nanyain lagi. Modal awal modal yang selayaknya buat anak sekolah. Kalau ngomongin modal itu dulu itu kita PT-PT gitu modalnya. Kalau keluarga ono nggak sih yang berbisnis? Kalau dari keluarga ada yang berbisnis. Jadi termotivasi itu ke keluarga juga atau dengan anak EP5 tadi? Bisa jadi dari keluarga, soalnya kayak ada kepinginan buat lanjutin usaha orang tua tersebut. Spesialnya dari produkmu itu apa kok sampai banyak yang minat? Nah ini misal dari yang produk aku SMA itu nggak ada patokan harga pasar gitu kan, nggak peduli itu. Nah itu kita buat harga sendiri, biasanya tuh segini tuh 5.000 kan. Nah punya kita segini 5.000 gitu. Sedekah. Tapi ente untung nggak? Tapi masih ada untungnya itu. Kita bikin kayak sistem berapa minimal PO baru kita dapat omsetnya itu. Jadi sistemnya PO ya langsung Ya. buat langsung gitu. Itu berjalan lama nggak? Terus mulaimu itu dari kapan? Kelas berapa pas SMA? Oh itu waktu kelas 12 SMA. Terus akhir ya berarti. Ya, habis ada proyek itu. Nah, kan akhir tuh itu waktu buka PO itu kan sempet pasti bentrok sama apa tugas-tugas Ya pasti. akhir. Nah itu gimana cara biar mengatasi? bisa tetap belajar tapi tetap usahanya tetap Betul. bisa. Oh jadi itu. Jadi aku itu maksimalin belajarnya di sekolah. Habis itu kita nyari bahan-bahan buat bikin produk kita itu. Itu udah. Sempat ada apa ya? Ngeluh kayak aku capek apa aku berhenti ya?
Nah, itu tuh kayak jadi motivasi kita. Kita sebenarnya tuh tujuan kita apa buat bisnis ini gitu. Kalau misalnya bisnisnya tuh buat kayak buat jajan gitu, buat saku lah. Kita tuh motivasinya gini. Kalau kita nggak gini, pasti kita nggak makan gitu kan. Kayak gitu. Tapi itu buat sampingan aja, jajan-jajan kayak beli baju dan lain-lain. Nah, pas jalani bisnis itu loh. Itu berberapa atau sama siapa aja? Waktu awal proyek itu ada dibagi 9 anak, 9 anak satu kelompok. Tapi habis proyek itu kan kita bikin sendiri, itu buat bener-bener jualan lah. Itu sisa 3 anak. Yang lain nggak mau. Berarti dari 9 anak itu yang memang pengen bener-bener lanjut buat cari sampingan tuh Ya, 3 anak. itu 3 anak itu. Lanjutkan. Kira-kira sempat ada bentrokan nggak sama 3 anak itu? Kan pasti biasanya waktu jalan bisnis ada yang Oh, beda pernah. pendapat atau apa. Kayak itu, misal kita ada orderan nih besok, ternyata dia tuh mau gini, ternyata dia bohong. Misal bohongnya tuh kayak aku les gini, ternyata dia keluar main nontonnya, nggak ikut bantu. Jadi kita sisa 2 orang buat bikin besok itu. Tapi bisa ya menunjuk 2 orang. Oh bisa. Alhamdulillah masih bisa itu. Nah, untuk tadi kan katanya snack ya bisnisnya. Snacknya itu apa sih? Dulu itu bikin jasuke. Awalnya tuh ada niatan bikin mochi, tapi kerjanya itu jualannya tuh sama cewekku dulu. Tapi ternyata udah dihitungin gini-gini berapa mau beli tepung apa gimana, itu dia tuh kayak belum siap gitu. Kutanya lagi kan belum siap, jadinya ya udah. Ternyata ada project itu yang bikin aku bisa jualan lagi gitu. Bikin jualan lain tapi nggak mochi itu dari gitu. Kalau jasuke kan jagung ya pada utamanya. Kan jagung itu terkadang itu kan tepat-tepatan, kayak tepat-tepatan rasanya gitu. Terus kamu di sana itu sudah punya ya? Iya. Kayak patokanmu jagung. ya tuku itu di toko apa, terus misal tepak mau coba itu ternyata rasanya beda ya apa? Oh ya, jadi pertama kali itu kita survei ke beberapa tempat tuh buat beli. Kita cobain yang mana yang sekiranya cocok lah. Cocok harganya, cocok sama rasanya juga. Kan itu pakai jagung manis. Jadi kita dulu itu PO-nya itu bisa sehari 50 piece. 50 piece, jadi kita itu nggak beli satu-satu doang. Kan satu itu dua gini doang. Ini. Jadi kita langsung beli banyak gitu. Ada kayak tokonya kita buat beli banyak gitu. Pas kamu buat berpikir untuk jualan itu sampai sekarang terus balik modal nggak kira-kira? Balik. Sempat itu nggak mengalami kerugian waktu produksi? Kalau kerugian sih kayaknya belum pernah ya, soalnya pakai sistem itu tadi. Minimal PO segini gitu. Jadi kita pasin sama bahan-bahan kita juga. Iya. Ada sistemnya ada misal PO itu bayar sih atau nanti kalau barang yang sama baru bayar, terus misal kancaku itu cuma tapi ada itu kayak nggak bayar terus lagi tadi opong. Oh, kalau nggak bayar itu kita belum pernah menjumpai ya. Tapi kita kan sistemnya itu kan PO. Terus kita itu gini, misal PO hari ini tapi diantar hari Senin. Nah, baru hari Senin dikasih baru dia bayar gitu. Berarti nggak harus teman sampai nunggak untuk orang lain. Berarti kan pemasaranmu itu targetmu itu kayak teman-teman Awalnya gitu. Keluarga atau Awalnya di teman. Kan mau keluarga gimana? Aku ngerantau kan. iya. Ya, terus targetnya teman-teman. Pertama itu aslinya itu mau cobain anak cewek-cewek dulu. Anak cewek-cewek soalnya itu kalau ngobrolin masalah makanan itu kan kayak mulut ke mulut itu kayak cepat gitu loh. Nah, bikin testi baru cocok kita baru bikin gitu. Jadi kita itu nggak tahu rasanya kurang apa gitu. Baru kita pasarin ke yang lain. Oh berarti sempat buat testi ya, belum benar-benar real jualan. Ada satu waktu gitu.
Jadi sekarang kan udah kuliah ya, sedangkan itu tuh jualan waktu proyek kan pas SMA. Nah, kira-kira masih dilanjut apa enggak nih? Kalau yang bisnis SMA itu sekarang tuh belum dilanjut. Soalnya masih semester 1 kan. Aku nggak tahu seberapa sibuk semester 1 ini gitu. Jadi takutnya manajemen waktunya tuh susah gitu. Tapi ada rencana itu enggak? Mau ngelanjutin lagi? Nah, itu ada rencana bikin produk ada. Tapi minta kerjasama sama anak kampus lain buat masarin ke kampus. Iku mek gelutan di apa? Ikut sekolah. Cuma di lingkup sekolah doang atau sampai kayak ke CFD atau kemana? Event sing kamu sampai bener-bener buka tinan loh. Oh, dulu itu pernah ada niatan kayak bikin kayak di CFD gitu. Tapi belum sempet lah, belum ada waktunya, uangnya juga masih belum lah, belum oke. Jadi itu kita masarin ke, misal nih, aku ada teman les-lesan. Nah itu teman-teman les-lesanku ini masarin ke teman-temannya. Jadi itu beda-beda sekolah itu tahu. Gitu. Nah, katanya tadi terinspirasi dari keluarga. Dari siapa? Dari ayah, dari ibu juga dulu ada jualan. Ayah bisnisnya apa? Jadi supplier ya, Supplier apa, Mas? di bidang perikanan. Tapi ayah pernah ngajarin nggak sih kayak atau ngajak kamu bener-bener kamu itu juga berjualan terus kamu diajarin gini loh cara berjualan itu kayak bener-bener ayahmu itu ngasih kamu motivasi kayak kamu itu mengikuti jejak ayah kamu. Nah kalau itu dari aku sendiri yang pengen tahu soalnya gimana sistem kerjanya, gimana mau kirimnya, gimana ngatur anak buahnya juga, aku yang kepo emang gitu. Jiwa-jiwanya udah ekonomi banget. Jiwa-jiwa Bisnis. pengusaha. Oh lah. Pindah. BTW kamu itu berapa bersaudara? Aku tunggal. Oh tunggal. Tapi pernah ya sih apa mamamu bilang kayak terus nggak usah jualan wis fokus belajar dulu kan pendidikan fokus pendidikan itu kan jualan kan waktu kelas 12 sih jadi masih gede-gede mau mendekati ujian-ujian PTN apalagi. Oh kalau dari orang tua tuh kayak nggak ada tekanan sama sekali, tapi dia tuh menyupport apa yang aku lakukan gitu, selalu menyupport lah. Kamu ono gak tips yo sekedar motivasi lah kayak teman-temanmu yang ingin berjualan cuman mereka itu kadang ragu untuk memulai kan terkadang mereka kayak mikir resikonya barang kan resiko berjualan itu bener-bener gede kayak apa mana dengan zaman sekarang itu bener sih gampang set ke informasi itu gampang diterima nyebar ngono cuman terkadang mereka itu kayak bisa bertahan lama kayak bisa mempertahankan usahanya ngono dengan kondisi ini mereka kuliah sibuk dan kadang Gen Z itu males mut-mutan, aku ngerti gak sih penjual gen ya si ownernya sih bad-bad gak sih itu loh kayak bagi dirimu itu ya pojok mereka itu tetap ono jiwa-jiwa pengusahaan itu pembisnisnya itu tetap di dalam diri. Nah aku tuh pernah dengar kalau masa muda itu dihabisin malunya, gagalnya itu dihabisin semua di masa muda. Jadi kan misal keraguan ada kayak pemalu lah, yang manajemen waktunya kayak susah. Nah itu kita harus benar-benar ya diplongin aja. Kita tahu resikonya kayak gitu, kita jalani. Jadi kita bisa evaluasi dari kesalahan tersebut, terus kita tidak mengulanginya lagi. Gitu. Tapi sempet gak sih kamu tuh ngerasa kayak abot banget kayak lanjut usahamu lo? Soalnya dari motivasi diri sendiri, jadi aku bikinnya tuh nggak ada ngeluh sama sekali ya gitu. Cuma dari mengontrol anak-anaknya tuh yang agak susah, rekan-rekan kerja lah. Oh jadi susah itu partner ya, partnernya yang bikin kayak kadang itu Kadang yang males merepotkan juga. gitu loh. Padahal kita ini semangat, cuman partnernya kita
Tapi caramu kamu menyikapi teman-temanmu itu ya kok kayak sing tiba-tiba kok pasrah kayak ya wis lah ngono tak lakoni dhewe aku bisa wae ngono. Jadi misal kejadiannya waktu produksi, kita lanjutin produksinya dulu, baru besok ada waktu luang lah buat kita ngobrol, ajak ngopi lah, nongkrong. Nah itu baru kita bilangin, maksudmu apa sih kayak gini, apa ada alasan lain, apa masih mau jualan lagi apa enggak, kayak gitu. Dari hati ke hati sih, kayak enak plongnya ngono. Jadi orang mau ngulik rahasia orang ini misal mau biar dia cerita gitu, kita itu harus nyenakin dia, kayak kita itu melakukan pendekatan, Kasih ruang ke dia. ya kasih ruang ke dia, jadi dia tuh merasa percaya sama kita gitu. Jadi dia tuh ya udah cerita seluas-luasnya gitu. Kayak merasa dihakimi. Ya. Aku pernah nggak sih ngerasa gagal di hidup, bukan merasa kegagalan sih benar-benar dari aku terpuruk dulu. Gagalan. Dari awal kayak wis pasrah. Kalau kegagalan aku kayak nggak bisa ngertiin aku diri sendiri biasanya. Terlalu apa ya, ngeiyain omongan orang. Jadi aku sendiri yang repot, aslinya tuh aku nggak bisa kan. Tapi aku terlalu ngeiyain orang itu. Nah itu sih yang menurutku kayak, aduh aku kenapa sih? Gitu. Ganggu banget ya tadi. Ya emang. Tapi sifat itu masih kebawa sampai kuliah gitu. Kadang begitu. Soalnya aku dari orang tua, menurutku ya orang tua aku tuh kayak nggak enakan gitu. Jadi nggak tahu ya ini faktor penurunan atau gimana, bisa jadi aku juga kayak gitu. Kebiasaan biasanya kan barang keluarga yang ikut terus, jadi kayak merasa seperti itu akhirnya mencerminkan beliau. Kamu pas dagelan itu pernah merasa minder nggak? Apa anjen dasarnya is enjoy aja ngono. Sempet kayak tapi nggak sih terkadang itu jualan itu kayak jualan apa kok? Oh kok jualan sih ngono ya sekolah. Merasa minder ngono nggak teman-temanmu? Nah mindernya tuh waktu project awal itu, yang kayak kayak booth gitu kan, yang lain tuh kayak rame. Terus ternyata ada anak cewek nih baru jualan apa nih gitu katanya kan. Kita jualan Jasuke udah, terus mereka pergi, ternyata orang-orang anak lain itu kita, jadi terus sampai habis, gak ada stok lagi kan, ya udah gak bisa jualan lagi karena bikin Jasuke itu juga agak susah, nggak ada, lebih ke waktunya tuh. Tapi nggak ada rasa minder ya. Ya itu mindernya karena pertama itu kayak kok kita sepi gitu kan. Sekarang kan jadi kan udah kuliah kan ya. Ada nggak sih kayak perubahan dari diri kamu waktu dulu sama sekarang pas kuliah? SMA ke kuliah kayak Perubahan. Kalau SMA aku kurang memahami sifat orang sih. Kita nggak tahu soalnya kayak gimana. Jadi kuliah ini aku mulai dikit-dikit paham gimana, kenapa dia ngelakuin ini, pasti dia ada alasannya gitu. Jadi nggak ngelihat dari satu sudut pandangku doang, jadi dari sudut pandang dia juga gitu. kan dari keluarga kamu itu mau bisnis ya, kamu dari lulus kuliah kalau rencana yang benar-benar kamu membuat bisnis atau kamu bakal memilih untuk kerja kantoran biasanya melu uang atau awakmu sih delok uang. Nah ini ada fun fact dulu dari ayahku ya, itu kan ditanyain sama orang tuanya nih, mau nggak jadi tentara gitu, nggak mau. Kenapa nggak mau? Aku nggak mau setiap hari lah hormat sama bendera gitu kan. Parah gitu, nggak mau disuruh-suruh orang gitu, kayak gitulah. Terus dia tuh pindah kota, baru ikut sama keluarganya kayak jadi kuli masih lah, jadi kuli. Terus dia udah dana nih sama temennya, baru dia bikin usaha kayak gitu. Itu sih kayak kerja sih baru kamu pengen buka usaha sih benar-benar kamu ya usaha kamu deh karyawan-karyawan. Nah itu enaknya itu misal kita bikin usaha sendiri tuh bisa fleksibel. Maksudnya fleksibel itu misal aku udah ada anak ya,
terus anak kita itu bisa ngelanjutin usaha kita gitu, nggak usah ke orang-orang, ke perusahaan lah mau ngirim CV gimana nggak keterima kan kasihan juga kan sama anak kita. Coba itu enaknya di usaha sendiri kayak gitu. Tapi harus kepikiran ya kayak aku udah langsung lulus kuliah harus berbisnis gitu. Aslinya bukan dari habis kuliah juga, habis SMA itu mikirnya itu mau lanjutin, mau jadi nggak kuliah. Langsung udah nggak kuliah. Ya. Terus orang tua nyuruhnya tuh kuliah, ya udah aku turutin juga kan. Soalnya orang tua aku itu lulusan SMA, lulusan SMA berarti anaknya harus lebih dari dia lah gitu. Pokoknya gitu orang tua. Anak rasa terpaksa nggak kamu kuliah kan? Awalnya kan kamu pengennya terus berbisnis, gak pengen kuliah. Nah itu dari itu aku ngubah dari sudut pandangku sendiri apa yang tujuanku lah. Kalau aku kuliah aku bisa mencari materi apa kayak koneksi gitu untuk supply barang-barangku nanti. Kamu udah relasi yang luas Ya, juga kan nggak kuliah. Ini kamu gak merasa terpaksa ya? Ono sisi positif lah. Pas SMA itu pernah jabat atau pernah apa? Ikut organisasi apa di kelas itu pernah jabat sebagai anggota itu. Oh nggak pernah, tapi kayak ya udah nggak misal nggak ketua nih, tapi di kelas itu ya pasti ada yang koordinasi. Lah itu nggak ketuanya sendiri yang koordinasi, malah kayak aku gini yang mengkoordinasi kelas. Padahal aslinya kan orang awam lah kayak gitu di kelas itu. Tapi nggak ikut organisasi. Tapi anak jiwa kepemimpinan. Pesan buat penonton Osar nih misalnya kayak, oh aku biar termotivasi. Aku ternyata belum bisa memanage waktu dengan baik, itu gimana caranya manage waktu belajar atau enggak nongkrong atau bisnis kayak kamu ya, apalagi kan kayak apalagi Gen Z seperti kita, terus apalagi kamu tuh cowok kan, kadang itu pemikirannya cowok itu kayak isinya kayak nongkrong mungkin persepsi kalau Kalau dariku itu motivasi itu yang paling kuat itu dari diri sendiri sih. Kita mau ngapain, pokoknya kita harus tahu tujuan kita itu ngapain. Tapi misal pacaran lah, pacaran terus yang si cewek ini nggak boleh ngerokok misal. Lah kita ini masih perokok gitu. Jadi masih ada waktu kita buat bohong gitu. Jadi nggak dari kita sendiri kayak aku nih pengen sehat nih, harus gini, harus berhenti merokok gitu. Yang lebih kuat itu dari diri sendiri mah. Kalau dari orang lain agak bisa berbohong lah gitu. Faktor lingkungan bagimu berpengaruh nggak? Faktor lingkungan. Buat dirimu sendiri. Kan kita kan makhluk sosial ya. Kita kan setiap hari berinteraksi lah dengan teman-teman. Jadi terasa berpengaruh banget nggak di hidupmu? Kayak ngono, apa kamu udah prinsip aku dewe pun ya los. Nah itu kalau lingkungan teman itu kita bisa ulik mana dari sisi dia bagusnya. Misal dari segi dia itu keunggulannya apa dan kelemahannya apa. Jadi kita harus paham dia itu kenapa. Jadi kita bisa misal ambil profit dari dia gitu. Dari sisi lingkungan kayak gitu. Tapi semisal temanmu yang klop nggak klop banget sih, cuman kayak aku itu udah terpaksa di lingkungan itu, tapi lingkunganmu itu terlalu sakit banget, terlalu toksik kayak dirimu sendiri ya. Aslinya itu kita bisa menahan diri sih, menurutku menahan diri sih. Menahan diri biar kita nggak seberapa terjun nama dunianya mereka gitu. Bener kita berteman, tapi kita jangan terlalu terjun lah ke dunia mereka. Soalnya kita nggak cocok juga kan. Membatasi lah ya. Iya. Itu nggak apa pertemanan di SMA sama di kuliah itu Nah, beda jauh. Beda banget sih. Soalnya dari SMA itu kayak mereka itu udah solid banget terus ya. Terus sampai ada satu malam itu benar-benar kita ngevilla sama anak-anak. Cowok semua tapi. Nah itu ada satu malam, tengah malam tuh mereka tuh kumpul terus ada cerita mereka itu. Per anak itu diharuskan untuk cerita. Dia itu ngeluapin apa sih hidupnya, masalah hidupnya apa gitu. Jadi kita bisa tahu anak ini kenapa sih
gitu. Ada yang sampai nangis, ada yang cerita sampai 2 jam gitu kan. Itu gila banget sih. Nah itu malam itu tuh mau jadi malam tersedih sih menurut sih. Soalnya di situ tuh nangis semua di situ. Ya. Tapi kamu ngerasa gak saiki maksud dengan bedanya pertemananmu kayak ngono, aku bakal bisa mengulang itu gak kira-kira di kuliah itu kayak ngerasa aku bisa membawa teman-temanmu bisa membawa teman-temanmu cek mereka aku solid atau aku bakal kayak ya wis sekarang kuliah ya gak mesti. Nah kalau yang kuliah itu kayak apa ya? Kita nggak bisa maksain orang buat suka sama kita. Lebih dewasa Ya. itu. Kalau dia misal nggak cocok sama kita, ya udah kita harus mamin dia kalau kita aku ini nggak cocok buat dia gitu. Jadi terpaksa gitu. Jadi harus menepi lah dikit. Cuma kembali ke diri sendiri sih emang. Tapi memaksa pun lingkungan kita sampai gimana pun ya suka bisa. Tapi ya lumayan ya. Kalau dari sampai SMA itu rasanya beda banget itu. Relate kan, kayak mulai kebangun kita itu kudu survive sendiri kan kalau di dunia kita itu. Sebenarnya tiap semester kan pasti Beda-beda orang terus tak mendamping sing sekarang sekelas Indonesia sekelas mana itu tak bisa bareng. Lebih dewasa saya emang gak kuliah itu kayak apa dibandingkan terus tambah SMA yang lain sih. Katanya kalau udah nambah semester itu nambah sendiri. Ada yang ngomong kayak gitu. Jadi lebih ke individu. Tapi kamu itu tipe sing iso individu apa kudu apa mbek teman? Aku bisa individu bisa. Bisa, tapi lu enjoy individu or sama teman. Tapi untuk mengungkapin perasaanku ini, aku bisa lebih baik sendiri dulu, baru agak tenang lah. Aku bisa ngomong sama mereka. Jadi aku nggak bisa nih kayak ngelapin emosiku ke dia, nggak bisa. Aku harus ngambil diri sendiri dulu. Me time lah itu kayak gitu sendiri. Kayak merenung nggak jelas itu. Udah biasa sih. Kak perlu sing maksudnya, kak perlu sama bapak aku pun mbak iki aku udah bareng mereka terus. Enggak. Nggak jelas. Laki-laki agak bercerita. Setuju nggak laki-laki tidak bercerita? Tidak. Ya menurutmu kayak laki-laki tidak bercerita, butuh bercerita. Apa laki-laki sebenarnya itu butuh bercerita, cuma mereka itu gengsi. betul. Laki-laki tuh harga dirinya sangat gede, harga dirinya. Gengsinya tuh gede banget. Jadi kalau misal mau ada kayak lu gini cerita gini. Orang tuh persepsinya pasti gini. Ini cowok lemah. Payah nih mereka nih. Gitu kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu. Makanya ada orang yang ngomong kayak gitu. Cowok nih nggak butuh cerita. Gitu. Hidup sendiri aja bisa. Buktinya ada yang bunuh diri tuh. Kemarin kan. Tuh kan. Iya. Ya wes, nah di sini Kesimpulan. kesimpulannya adalah tetap semangat. Ingat aku langsung. Terus mari sesi podcast hari ini. Jadi sudah selesai sesi podcast kita bersama Mas Gary yang berbisnis dari SMA dan pastinya motivasi pertama adalah diri sendiri dan juga support dari orang tua yang awalnya Gary pengennya buat terus berbisnis tapi ternyata sama orang tuanya disuruh kuliah dan Mas Gary ini tetap berkuliah tapi sempat berpikiran untuk lanjut